Kekuatan Anda sebagai seorang leader adalah bagaimana jika Anda bisa mendelegasikan pekerjaan Anda yang rutin, yang setiap hari, yang mungkin low risk ataupun low skill, ya, itu bisa didelegasikan kepada tim yang tepat. Nah, semakin Anda bisa mendelegasikan kepada tim yang tepat, semakin Anda punya waktu, sehingga Anda bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, sehingga bisnis Anda bisa semakin lebih cepat. Tetapi jangan mendelegasikan tugas yang kalau Anda kerjakan itu masih belum baik. Artinya masih belum pekerjaannya dikerjakan dengan baik oleh Anda. Jadi Anda harus pastikan bahwa pekerjaan itu memang sudah baik, sudah benar, sudah cukup Anda puas dengan hasilnya, baru bisa Anda delegasikan. Karena kalau pekerjaan itu tidak baik ya, Anda delegasikan, takutnya nanti pada saat didelegasikan hasilnya tidak maksimal. Contoh, misalnya Anda harus ketemu sama customer, Anda harus prospecting, lalu Anda harus bisa making a sale ya, waktu Anda ketemu dengan customer. Nah, pada saat Anda lakukan itu, Anda pun hasilnya kurang bagus. Artinya outcome-nya tidak sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Ya jangan delegasikan dulu. Atau Anda saat ini sedang membuat satu laporan keuangan dan sebagainya, laporannya pun Anda mungkin bikinnya nggak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Anda buat sih, Anda lakukan, Anda pengen cepat-cepat delegasi, nanti dulu. Ya, saran saya kalau Anda punya pekerjaan yang memang belum maksimal, jangan delegasi dulu. Jadi yang didelegasikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah Anda lakukan dengan baik, sudah hasilnya sesuai dengan Anda yang ekspektasikan, baru Anda bisa delegasikan. Oke, nah bagi Anda yang pertama kali nonton channel saya, silakan Anda nonton dulu, lalu Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena sharing is caring. Oke, so saya di topik ini saya akan share kepada Anda adalah the art of delegation. The art of delegation, karena mendelegasi itu adalah seni. Ya, semakin Anda mampu mendelegasikan pekerjaan Anda dengan baik kepada tim Anda semakin punya waktu dan Anda bisa berpikir untuk pengembangan bisnis lebih besar lagi, dan mungkin Anda bisa punya waktu untuk keluarga dan sebagainya ya. Tapi ini paling penting, the art of delegation ya. Nah, tapi saya kasih highlight dulu kepada Anda. Kalau pekerjaannya memang belum baik, jangan delegasi dulu ya, takutnya tidak maksimal nantinya. Oke? Itu dia. So, kalau Anda sudah bagus, Anda sudah pastikan pekerjaannya bagus, baru Anda bisa delegasikan ke tim Anda. Nah, ada mindset begini, ada pertanyaan begini, Coach, saya tuh nggak berani, atau saya takut kalau saya percayakan kepada tim saya, nanti mereka melakukan yang tidak benar, malah saya dikomplain sama customer saya. Nah, balik lagi pemikirannya begini, boleh aja sih, Anda mungkin seperti itu mindsetnya, boleh nggak ya? Boleh. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Apakah pekerjaan yang Anda lakukan, Anda mau lakukan terus-terusan ke depannya? Atau satu hari Anda bisa delegasi ke mereka? Kalau Anda berpikir satu hari akan dilepas, Anda tidak akan mengerjakan pekerjaan itu saja, berarti kan opsinya apa? Ya berarti harus didelegasikan. Tapi saat ini kalau saya kasih ke tim saya, nanti mereka pinter, lalu mereka keluar dari perusahaan saya, lalu mereka bikin sendiri menjadi kompetitor saya, seperti apa? Ya, ada konsekuensi, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau Anda tidak lakukan delegasi, ya Anda semuanya sama Anda. Anda jadi Superman. Waktu Anda habis, ya terserah Anda. Mana yang lebih penting buat Anda? Waktu yang lebih mahal kan? Pikirkan. Bisa aja mungkin dia keluar, tapi pertanyaannya adalah apakah ya, atau berapa persen yang mungkin mereka bisa keluar dan bikin kompetitor? Kalau memang kita buat sistemnya baik, dan kalau kita pilih orang yang tepat, kita arahkan dengan benar, berapa persen kemungkinannya? Kemungkinan ada, iya. Tapi basically, balik lagi, mana yang lebih penting buat Anda? Anda tidak bisa delegasi, berarti semuanya ke Anda. Kalau ada sesuatu, apapun yang terjadi kepada Anda, apa yang terjadi terhadap bisnis Anda, itu yang harus Anda pikirkan juga. Ya, coba Anda pikirkan dan putuskan yang terbaik. Oke? Tapi di sini saya memberikan opsi kepada Anda adalah, jika Anda memang harus mendelegasikan, ini adalah stepnya. Oke? The option atau decision up to you, terserah Anda. Oke? Nah, yang pertama adalah P yang pertama, saya ada 7P. Ya, ada 7P, supaya gampang buat Anda semua. 7P. Ya, 7P. Oke. Nah, P yang pertama adalah pilih orang yang tepat. Pilih orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah orang yang satu, dia punya satu attitude yang benar, ya, culture-nya benar, kemampuannya juga ada. Jadi pilih orang yang tepat, itu paling penting. Kalau nggak ada orang tepat gimana? Cari orang yang tepat, ya. Nggak ada dari internal, cari dari luar, rekrut. Tapi mesti cari orang yang tepat. Yang pertama adalah pilih orang yang tepat. Yang kedua, pastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan didelegasikan itu bisa sesuai dengan kemampuan si orang tadi yang sudah kita pilih.
Misalnya kalau kita ingin mendelegasikan laporan-laporan yang tadinya kita periksa sendiri, kita mau kasih ke orang yang tepat, ya pastikan orangnya jujur, orangnya bisa menjaga kerahasiaan perusahaan, orangnya bisa memastikan bahwa pekerjaannya juga dikerjakan dengan teliti. Nah, kita mesti pastikan matching dulu dengan karakternya, dengan skillnya, dengan kemampuannya, dengan kapabilitasnya, dengan pekerjaan yang akan kita delegasikan. Ya ngomong sih gampang, iya memang. Maka itu kita harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan yang kita delegasikan itu memang sudah sesuai, sudah cocok, baru kita sesuaikan dengan dia. Jangan, kayaknya dia bisa nih, kayaknya jangan cuma begitu. Kita pastikan dulu, kalau perlu kita tes dulu sebelum kita kasih ke mereka. Coba kamu lakukan ini bisa nggak? Kita lepas dulu. Ya, jadi kita coba dulu, jangan langsung tiba-tiba. Ya, kita pilih ya. Jadi pertama pilih orang, kedua pastikan pekerjaannya sesuai dengan yang mereka punya skill dan capabilities-nya. Yang ketiga adalah pilah-pilah pekerjaannya. Jadi misalnya kalau kita bicara divisi keuangan, ya kan banyak pekerjaannya. Ada memeriksa laporan, ada menghitung biaya, ada mengecek mutasi bank, misalnya ada pelaporan untuk ke pajak dan sebagainya, ada penagihan. Coba kita pilah-pilah dulu pekerjaannya. Ya, bisa jadi nggak semuanya kita delegasikan, tapi mungkin sebagian kecil. Misalnya untuk penagihan dan untuk reporting AR yang masih gantung, misalnya begitu. Itu aja dulu. Ya, setelah kita pilah-pilah, mungkin itu dulu deh. Karena itu masih saya yang kerjain, misalnya begitu kan. Sekarang saya mau alihkan ke tim saya yang saya pikir dia jujur, teliti, cepat, dan sebagainya. Oke, saya untuk penagihan aja khusus. Penagihan dan untuk laporan setiap hari, update-update AR yang gantung dan yang sudah dibayar, yang sebelum dibayar. Itu saja dulu. Nah, kalau itu dia bisa lakukan dengan baik aja, sudah menghemat waktu saya mungkin 3 jam per hari, misalnya begitu. Boleh juga. Jadi, pilah-pilah pekerjaannya, ya. Nomor 4 adalah setelah kita pilah-pilah, pusatkan kepada job desk yang utuh. Jadi kalau kita contoh tadi misalnya pelaporan atau penagihan AR yang mungkin gantung, belum dibayar dan sebagainya. Pastikan ke job desk itu dulu, pusatkan ke situ dulu. Jadi jangan kemana-mana, itu dulu aja. Coba itu pastikan dengan benar. Oke, cara nagihnya begini, pakai skripnya seperti ini. Customer-customernya di mapping. Mana yang ditagih dulu, mana yang nanti, mana yang mungkin bisa minta dia dikasih toleransi dan sebagainya, kita urutkan dulu. Pastikan job desk-nya utuh. Jadi mulai dari misalnya ada invoice masuk, pencatatan, lalu penagihan, lalu follow up, lalu bikin laporan. Itu aja dulu satu putaran itu. Fokus kepada job desk yang utuh. Itu aja kalau bisa dijalankan dengan baik, itu udah keren banget. Ya, karena bisa jadi orang itu kalau leader saya lihat ya, owner kadang-kadang ngasih job desk semuanya dikasih. Terus gimana? Ya udah pokoknya kamu kerjain itu semua deh. Ya bingung juga kalau mereka belum bisa mengerti satu pekerjaan yang utuh. Akhirnya mereka ditambah pekerjaan baru, nggak bisa bagi tugas, nggak bisa bagi waktu, berantakan lagi, ke pending lagi. Akhirnya Anda kesal lagi, ya udah diambil lagi kan, balik lagi ke Anda. Capek juga kan. Jadi saran saya adalah pilah-pilah dulu. Setelah pilah-pilah, fokus atau pusatkan ke job desk yang utuh. Di sales ya gimana? Khusus untuk misalnya prospecting dulu, itu aja dulu. Misalnya follow up dulu, customer lewat telepon misalnya gitu. Follow up dulu. Atau bikin janji dulu, itu aja. Bikin janji dan follow up, itu aja dulu misalnya. Anda pastikan dulu, fokus kepada pekerjaan itu dulu. Kalau itu bisa jalan, bagus. Ya. Lalu, P yang kelima adalah pastikan ada deadline dan outcome yang jelas. Jadi ada tanggalnya, ada waktunya yang Anda minta. Jangan cuma, nih kamu kerjain ini, nggak ada waktunya, nggak ada tanggalnya. Kalau kasih pekerjaan tidak ada tanggal, tidak ada waktunya, itu cuma sekedar ya mungkin cuma diskusi aja gitu, atau cuma ya udah begitu aja, nggak ada satu kejelasan waktu. Jadi harus ada waktunya. Ini minggu depan harus selesai, ini setiap minggu harus dilaporkan, setiap hari harus dikirim email ke saya, ada waktunya, ada deadline-nya. Itu pastikan ada deadline dan ada outcome. Outcome itu berarti hasil akhirnya apa? Oke, kalau bisa ini laporannya hari ini udah komplit semua ya, begini, ada hasilnya yang kita minta. Jadi jangan cuman, oke ini kerjain, ya, tapi ada hasilnya. Apa yang kita minta, ekspektasi kita apa, angkanya apa. Oke, kalau kamu bisa, kamu tolong hubungin bagian media, misalnya di marketing gitu kan, hubungin bagian media begini. Kalau bisa hari ini dapat beberapa media yang akan bisa kerjasama dengan kita. Ada 5 misalnya gitu, 5 media yang akan bekerjasama dengan kita. Dan kamu kirimkan proposal-proposal kita semua, atau gimana, nanti kita minta ada respons, minimal dalam seminggu ada 3 yang merespons. Itu target outcome-nya ada. Jadi jangan sampai kasih pekerjaan tapi nggak ada deadline, nggak ada outcome. Nih, jadi nomor berapa nih? Kelima adalah pastikan ada deadline dan ada outcome. Terus berikutnya,
Progres. Berarti Anda harus memastikan ada progresnya. Jadi Anda harus pastikan progres dan monitoring. Jadi progresnya Anda lihat, oke, minggu ini udah kerjain apa, minggu itu apa. Jadi kita lihat kemajuan daripada tim kita. Apakah mereka melakukannya, bekerjanya benar apa enggak. Ya takutnya salah, Anda lihat progres kemajuannya. Oh ya, kemarin baru bisa memfollow up 3, sekarang bisa follow up 7. Berarti kan ada progres. Kemarin bisa memberikan atau mengirim email satu hari itu karena banyak pekerjaan dan sebagainya, mungkin 10 email. Nah, kita lihat ada kemajuan 20 email bisa terkirim ya, dan ada pekerjaan-pekerjaan lain bisa dikerjakan. Jadi ada progres kemajuannya. Jadi pastikan progres kemajuannya dengan monitoring. Jadi bukan hanya delegasi, kasih tugas, kasih deadline, tapi juga kita pastikan progresnya. Tanyain lagi, gimana, bisa nggak follow up lagi per hari, per minggu, per 2 hari. Kita tanya follow up ya. Kalau kita tidak follow up, tidak proaktif tanya, bisa jadi mungkin mereka tidak report. Kita pastikan, kamu tolong report di grup ya, tolong kamu share di grup ya, tolong kamu apa yang itu diinformasikan, diupdate. Kalau enggak, kita tanya lagi. Kalau mereka sudah update pun kita baca, kita tanya, kita kasih masukan, kita kasih komen. Jangan sampai mereka udah kasih update, laporannya begini Pak, ini kita punya update seperti ini, diinfokan, dimasukkan ke dalam grup, misalnya begitu kan, di attach pakai file Excel, Word dan sebagainya. Anda juga kasih komen. Jangan sampai mereka sudah update, mereka sudah kasih laporannya, Anda tidak komen apa-apa. Terus mereka lama-lama gini, ya aku sudah kasih laporan, sudah kasih apa, tidak ada follow up lagi dari atasannya. Ini benar apa enggak, dia nggak tahu, dia juga nggak ngomong, Anda juga nggak nanya, nggak ada komunikasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus progress, monitoring, cek lagi. Oke? P yang terakhir adalah pelatihan atau training, atau Anda kasih mentoring, edukasi buat mereka. Karena bisa jadi mereka mungkin nggak tahu cara kerjainnya seperti apa, cara praktisnya gimana. Anda kasih pelatihan, Anda kasih coaching, Anda kasih training untuk mereka. Pastikan mereka juga ngerti ya. Materi-materi trainingnya harus dibikin semudah mungkin, segampang mungkin, sepraktis mungkin, sehingga mereka mudah untuk bisa menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Oke, so kesimpulan buat Anda, the art of delegation is sangat-sangat penting sekali, khususnya untuk Anda, para owner, CEO yang ingin punya waktu untuk berpikir bagaimana bisnisnya bisa semakin berkembang. Ya, kalau Anda tidak bisa mendelegasikan, semuanya ke Anda, waktunya habis. Balik lagi, it's your decision. Oke, saya bikin satu tangga yang mudah, sehingga Anda bisa memastikan delegasi itu bisa Anda lakukan dengan baik, step by step-nya. Pertama, pilih orang yang tepat. Kedua adalah pastikan bahwa pekerjaannya sesuai dengan kapabilitas mereka. Ketiga adalah harus fokus pilah-pilah pekerjaan-pekerjaan yang akan didelegasikan. Tidak semua, tapi pilah-pilah dulu. Keempat adalah pastikan job desk-nya itu utuh. Jadi jangan terlalu banyak, tapi satu pekerjaan utuh. Lalu progress, deadline, dan outcome-nya harus jelas. Ada outcome-nya, ada deadline-nya, targetnya, kapan mesti dikumpulkan, kapan mesti di-share, dan sebagainya. Juga ada hasilnya. Lalu berikan juga, pastikan progress monitoringnya. Progress merekanya Anda harus lihat bagaimana kemajuan tiap minggu, bagaimana kemajuan tiap 2 minggu. Ada kemajuan yang Anda lihat, Anda monitor. Mereka kasih laporannya, Anda harus periksa, Anda harus cek, Anda kasih komen. Lalu pelatihan dan training dan coaching untuk mereka, sehingga mereka bisa semakin jelas pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Oke, so semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Ada 7 P untuk Anda bisa mendelegasikan tugas pekerjaan Anda kepada tim yang tepat. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.